Si Farel guys akhirnya memberikan sebuah klarifikasi bahwa dirinya memang tidak kuat sekolah di situ ya, sekolah terbaik, salah satu sekolah terbaik di Palembang, di mana mereka anak-anaknya memang ya mungkin individu, mungkin menurut dia seperti itu. Dia hanya mencoba hanya beberapa hari dan tidak meneruskan sekolahnya yang di situ nih guys. Gimana kabarnya, sehat? Fisik sehat, Mental, mental. mentalnya yang kurang. Kenapa kamu keluar? Gitu Oke, dulu. kita cerita kronologinya dari awal, oke? Ya, mungkin apa kamu dibully atau gimana di sana? Oke, tidak ada unsur bulian atau unsur mau menjelekkan di sini memang ya. Kalau emang nggak mau, kenapa nggak ditolak dari awal? Siapa orang yang udah dikasih kesempatan seperti itu? Siapa yang nolak? Si Farel nih guys, dia mengaku bahwa dia itu diberikan kesempatan oleh Dr. Richard. Siapa coba yang mau nolak, katanya seperti itu. Seharusnya kalau dia tahu bahwa konsekuensinya maka dia harus melanjutkan sekolah. Seharusnya kalau dia tahu yang terbaik seperti itu, memang dia seharusnya melanjutkan pendidikan, itu kan penting, dan kalau kesempatan itu kan tidak selalu datang dua kali. Namun sayangnya belum tengah-tengah perjalanan si Farel ini sudah memutuskan untuk tidak melanjutkan sekolah nih guys. Sayang banget nih guys, padahal di sekolah itu juga bagus dan tidak ada pembulian. Hmm. Ada yang nolak, pasti mah. Nah, Kalau orang kamu tahu kan itu kesempatan Mas, kenapa nggak dilanjutin gitu? Farel memang udah bener-bener gak tahan karena di kos itu memang kayak gak ada kehidupan banget. Farel pulang kayak gak ada kehidupan, bingung mau cerita sama siapa gitu kan. Gak ada bener-bener kehidupan. Temen nggak ada sama sekali, temen. Gak ada. Gak ada. Temen sekolah. Teman sekolah hari terakhirnya baru main ke kos. Nah, Farel itu pun bukan dari satu kelas, melainkan dari lain kelas yang udah kan dikeluar. Nah, jadi orang jujur gimana ya? Jujur Farel Tuh guys, si Farel ternyata berpikir kalau dia itu merasa sendirian di kos, pulang kos, belajar, pulang kos, belajar, kayak nggak ada kehidupan seperti itu menurut dia di situ. Bahkan tidak ada yang menjenguk dia di kos seperti itu. Ya mungkin karena dia kan baru, nggak mungkin kalau baru terus teman-temannya langsung pergi ke kosnya gitu kan. Karena mungkin belum kenal satu sama lain. Memang karena si Farel ini mungkin punya ngerasa bahwa dia nggak betah gitu ya pada awalnya. Seharusnya dia membetah-betahkannya, berusaha untuk membuat nyaman gitu loh guys. Seharusnya si Farel seperti itu, berusaha dahulu gitu kan. Ya walaupun sebenarnya dia juga mengatakan bahwa ada juga loh yang datang ke kosan tapi setelah 3 hari di situ, itu pun bukan teman satu kelasnya. Seharusnya mungkin dia bersyukur sudah punya teman di situ dan melanjutkan pendidikan, karena pendidikan yang terbaik di situ kan Dokter Richard memberikan pendidikan yang bagus juga dengan fasilitas-fasilitas yang luar biasa juga di situ kan. Nah, dia seharusnya berusaha yang terbaik seperti itu. Jangan menyerah duluan. Mungkin Farel ini menyerah karena tidak kuat ya, karena kehidupannya mungkin hanya seperti itu aja di kosan belajar seperti itu, padahal itu adalah kesempatan emas yang dimiliki oleh Farel. Namun sayangnya dia tidak memanfaatkan hal tersebut ya kan, dan dia mungkin membuat kecewa Dokter Richard dan juga orang lain guys ya, bagaimana tidak dengan sikapnya begitu aja keluar. tuh ngerasa di kelas itu sosialisasinya itu kurang banget dan itu sendiri-sendiri banget. Jujur Farel tuh jarang ke kantin dan jarang makan dalam satu harian itu karena stres banget di dalam pelajaran yang Farel nggak ngerti sama sekali, dan nanya itu hampir hampir semuanya itu tidak respon dan ya udah nih. oh Jadi gitu. kurang ngerasa tertekan. Jadi kamu nanya sama teman-teman kamu nggak direspon, jadi kayak gitu-gitu aja gitu. Respon cuman Farel minta ajari, dia bilang gini, kerjain dulu, dia ngejelasin langsung to the point gitu, sedangkan Farel kan baru Orang kan? baru, apalagi orang baru. Oke, jadi Farel merasa kayak udah bulat banget untuk udahlah Farel mundur untuk kembali ke nenek. Si Farel mengaku bahwa di kelas itu memang anaknya individu-individu seperti itu. Bahkan dia berusaha untuk bertanya ke temannya tentang pelajaran yang dia tidak tahu. Namun cara penjelasan teman-temannya itu mungkin langsung to the point, atau bahkan dia mengerjakan dulu, nanti baru kalau nggak bisa tanya. Seharusnya si Farel itu berusaha dulu ya guys ya. Dan memang sebenarnya kalau kita lihat temannya juga sudah berusaha. Namun
si Farel ini mungkin pengen dijelasin, pengen akrab dengan teman-temannya langsung di hari pertama atau kedua gitu ya guys ya. Padahal semua itu kan selalu butuh proses, apalagi kan dia juga mengaku dia baru kan. Namanya baru nggak mungkin sosialisasi langsung punya pertemanan bagus kan itu. Nah itu yang harus Farel itu tahu seperti itu ya kan. Ya makanya dia seharusnya tidak membuat keputusan yang salah nantinya seperti itu ya, karena walau bagaimanapun itu kan terkait dengan masa depannya Farel ya kan, apalagi Dokter Richard kan sebenarnya juga mau memberikan les tambahan ke Farel terkait kalau misalkan dia nggak paham sebenarnya ya nggak, kalau si Farelnya mungkin merasa anak-anaknya individu sosialisasinya kurang. Nah yang namanya orang baru bagaimana mendapatkan sosialisasi begitu aja. Ya di situ alasan baru memang kayak kurang pas sama lingkungan. Jadi orang pun ada yang ngomong begini nih, kalau aku jadi Farel aku bakal nguatin mentalku dan akan lanjut sekolah. Gini, setiap orang berbeda-beda. Baru banyak juga yang ngomong, aku kira ini anak orang baik, ternyata penipu. Oke, gak apa-apa, aku di saat ini dihujat gak apa-apa. Jadi aku semakin yakin aku bisa berdiri kakiku sendiri di atas keraguan orang lain gitu. Oke, jadi gak apa-apa. Jadi aku, ada juga yang bilang kabur. Tidak sama sekali, aku tidak kabur. Aku tidak kabur sama sekali. Jadi kamu sebelum pergi bilang sama dokter? Ya, Farel udah izin sama dokter. Farel udah izin sama dokter, ngecek dari awal gimana Farel mau pulang, Farel nggak nyaman. Itu dokter tidak ada sama sekali respon. Kenapa nggak? Ada, Kamu kenapa nggak langsung ketemu kemarin? Dokter Richard ada kerjaan 3 bulan di Jakarta dan ini langsung ke Cina nih. Oh, Nah, dia keluar negeri. Baru kata dokter, kenapa nggak nunggu saya pulang? Sedangkan dokter, masuk logika aja, dokter masukkan tiketnya itu tanggal 14. Ya. Tanggal 14, sedangkan dokter ini masih aja di Cina. Jadi di klarifikasi itu Farel ada membawa fasilitas dokter dari HP, laptop, maaf. Boleh ditanya karyawannya namanya Ayu. Itu Ayu ya. Farel ada ngechat dia, Farel fasilitas apa yang belum Farel kasih, dia tidak ada menjawab sama sekali. Jadi semua fasilitas udah kamu kembalikan? Udah, dari HP, laptop, kunci kereta, itu udah semua. Semua? Laptop nggak ada. Jadi semua udah kamu kembaliin apapun itu dari dia? Ya, apapun itu Farel balikin kecuali dana. Dana, kalau misalnya dokter minta dana, ya baru ada juga yang ngomong, ya wajar lah minta dana, namanya juga kecewa. Tapi Dan menurut aku, perjanjian. menurut aku dokter itu apa? Minta ganti supaya kamu tetap sekolah di sana, Farel. Jadi Farel ini ya udahlah balik ke Medan, udah izin juga sama Kak Ayu itu Farel udah izin juga. Balik, jadi kamu nggak kabur? Info fasilitas. Dan ternyata Farel balik kok ada bahwasannya Farel nggak balikin HP dan laptopnya. Jujur itu udah dibalikin semua, tidak ada sama Farel sama sekali. Nonton apa kemarin? YouTube-nya Dokter Richard. Kalau kamu ditelepon nggak diangkat katanya. Benar? Nggak, dari mana? Di situ Farel lagi sama teman-teman Farel di suatu kafe. Itu ada teman-teman Farel, ada fotonya juga, ada Farel posting di IG juga waktu kerja kelompok itu. Jadi pas pulangnya malamnya Farel teleponan kok sama dokter. Boleh ditanya dokternya. Si Farel mengaku bahwa si Farel sudah mengembalikan semua fasilitas yang diberikan dokter seperti laptop, handphone, dia dikembalikan sudah ke dokter katanya seperti itu. Bahkan di situ yang mengembalikan di situ dia mengembalikan ke Kak Ayu katanya seperti itu, yang bertanggung jawab atas hal ini, dan dia sudah tidak membawa fasilitas apapun kecuali uang katanya guys, karena uang dia tidak punya katanya seperti itu. Padahal tujuan Dr. Richard sebenarnya adalah untuk mempertahankan supaya si Farel ini mau melanjutkan sekolah, karena dokter tahu dia tidak punya uang, makanya supaya dia memilih sekolah, melanjutkan ke sekolah aja seperti itu ya kan. Namun si Farel ini merasa bahwa hal tersebut tidak bisa membuat dia nyaman di situ sekolahannya, bukanlah harapannya si Farel seperti itu nih guys. Dia merasa bahwa di atas keraguannya dia merasa yakin apa yang dia lakukan itu sudah benar, sudah bulat, tapi dia juga tidak kabur membawa apapun katanya si Farel seperti itu. Nah terkait untuk telepon-teleponan juga si Farel sebenarnya guys, dia itu tidak bisa ditelepon katanya kan,
tapi katanya dia waktu itu memang dia lagi di kafe. Nah, kalau kita melihat kalau dia itu waktu itu dia di kafe, berarti kan dia sudah mulai sosialisasi nih sebenarnya ya. Hanya saja mungkin dia menginginkan lebih daripada hal itu. Namun namanya anak baru di sekolahan, ya dia seharusnya berusaha terlebih dahulu dan membuat nyaman. Dan dia di malam hari sudah mau menelpon dokter, telepon-teleponan ya terkait kenapa dia putus sekolah seperti itu, alasannya dia kuat. Padahal sebenarnya mungkin kalau kita lihat Farel juga harusnya berusaha dulu ya guys seperti itu supaya dia tidak bikin kecewa. Jadi masalahnya kamu pindah karena teman-temannya yang pertama. Sih to the point-nya itu kenapa pindah itu alasan Farel karena tidak ada bersosialisasi di kehidupan Farel kalau jika Farel di situ. Tapi kan baru pertama Rel, baru 3 hari kan ya. Ya, Susah. pertama, tapi kalau Farel lanjut di Farel harus makin tertekan, Farel takut kehilangan kendali, itu malah makin bahaya. Farel bakal usahakan kalau misalnya mau lanjut sekolah dulu biar orang makin gak sepele sama Farel. Dan kalau misalnya pun memang udah gak bisa lanjut di sekolah ya udah terpaksa kerja di Bali. Di Bali. Bali sebagai live streaming bukan aneh-aneh. Dibilang pick me, dibilang apa terserah, tapi kan umur segini tuh masih labil-labilnya gitu. Ya enggak? Yeah. Nah, jadi kayak langsung to the point. Intinya Farel udah pulang, ya semoga aja sih orang-orang bisa terima dan bisa kebuka sih hatinya dan kebuka matanya. Sampai mereka tuh ngomong tuh Farel itu belok lagi, gini-gini. Ya bilang gitu loh, komennya tuh rata-rata Farel pulang ke Medan karena mau jumpa cowoknya. Nenek, demi nenek, ya Allah gitu. Jadi Si Farel ini sebenarnya mengaku bahwa dirinya itu melanjutkan aja di sekolahan Medan dan juga mungkin dia akan bekerja saja seperti live streaming seperti itu nih guys. Mungkin itu yang bisa dia lakukan ya guys. Terus dia juga menurut dia ada beberapa yang komen ke dia si Farel ini memang si aneh-aneh walaupun sebenarnya dia itu tidak aneh-aneh katanya seperti itu. Ada yang bilang kalau dia itu pengen ke sama cowoknya seperti itu, padahal menurutnya dia itu kan tidak seperti itu, dia nggak slay, dia biasa aja katanya seperti itu. Tapi memang ada beberapa komenan yang membuat dia itu harus speak up kalau katanya dia tidak seperti itu gitu kan. Dan memang itulah apa yang berada di pikiran Farel tuh seperti itu gitu guys. Dia pengen ya udahlah dia kembali ke neneknya katanya seperti itu. Tujuan utamanya itu gitu kan. Pengennya karena alasan neneknya gitu, bukan karena alasan yang lain-lain ya menurut dia seperti itu. Walaupun ada pendapat lain di luar sana yang berbeda mengenai si Farel ini yang tidak yang ya dia slay, dia punya pacar di sana cowok seperti itu yang ngebuat dirinya guys, padahal dia tidak katanya seperti itu. Jadi kelanjutannya kamu sekolah sambil ngonten. Ya. Kamu tuh sebenarnya pengen jadi terima endorse lah. pengen jadi artis katanya sebelumnya. Katanya pengen jadi artis. Kamu pengen jadi artis gitu? Enggak ada. Dari awal itu dari kecil itu Farel pengennya jadi arsitek atau guru. Gak pengen jadi dokter. Ya. Si Farel mengaku bahwa sebenarnya dia itu pengen jadi arsitek atau guru saja nih guys. Dia tidak pengen jadi dokter seperti itu. Kalau jadi dokter mungkin dia tidak kuat. Tapi seharusnya dia bilang pertama kali kepada Dr. Richard menerangkan bahwa dia tidak sanggup. Sehingga tidak ada permasalahan yang akan melebar. Kalau dia membiarkan dari awal dan dia mengatakan iya-iya aja. Berarti itu kan sebenarnya salahnya dia juga dari awal mengambil keputusan. Maka dari ini yang bisa kita garis bawahi bahwa seharusnya Farel itu mengaku sejak awal keinginannya apa kepada Dr. Richard supaya Dr. Richard itu tahu yang dia inginkan. Ketika Dr. Richard sudah mengatakan seperti itu dan memfasilitasi, akhirnya kan dia buat kecewa seperti itu. Kalau misalkan dia pengen nggak pengen jadi artis tapi pengen jadi arsitek, ya mungkin kan dia bisa merundingkan seperti itu kepada Dr. Richard, ya kan, ngomong baik-baik juga keinginannya apa, mungkin orang akan lebih paham dan dia juga nggak akan membuat banyak orang kecewa kan. Saya mengaku saya memang salah di sini sepenuhnya. Jadi ya saya terima sih imbalannya, mau dari akun hilang, mau dijelekin, mau dibully sampai ngehina nenek. Semangat Farel. Thank you. Halo semuanya, jadi saya Konstantius Stefano Evander. Saya di kelas 11 A12 dan saya sekarang sekolah di SMA Saperi 1 Palembang.
Saya ingin klarifikasi bahwa akun saya di TikTok cuma ada satu, yaitu ini. Dan masih banyak di sini beberapa akun fake account yang sudah dibuat oleh gue tahu, banyak banget di sini. Jadi aku cuma mau kasih tahu kalau akun yang benar-benar akunku cuma ini. Yang itu loh. Jadi kalau semisal akun-akun ini melakukan hal-hal aneh-aneh, jadi itu bukan saya ya, bukan saya. Jadi buat teman-teman juga kalau tanya-tanya gimana muka aku, jangan stuck di IG kelas ya. IG kelas aku waktu kelas 10, soalnya banyak banget yang nge-stalking sampai di situ. Jadi Nah, terus aku mau nanya nih. Kamu kan setahu aku ngerantau tuh ya. Kamu ngerantau dari mana? aku merantau di Curug di provinsi Bengkulu. Bareng? Sebenarnya aku di sini pertama itu cuma sendirian di Palembang. Terus karena ya ekonomi keluarga aku kurang, karena juga sekolah di sini kan udah tau lah ya biayanya gimana. Jadi ya ibu aku pindah ke sini juga, jadi cari kerja di sini. Oke. Begitu aja sih kalau menurut aku ya. Oke. Makasih Naldo. Sinaldo memberikan klarifikasi bahwa dia hanya punya satu TikTok aja nih guys, dan dia juga merantau loh. Dia tuh sebenarnya merantau juga datang dari jauh guys. Jadi dia merantau ke Palembang dan di situ memang sekolahannya sekolah benefit ya guys ya, sekolahan bagus dimana memang biayanya cukup besar sehingga membuat orang tuanya juga harus stay di situ ya untuk bekerja, untuk membantu ya untuk bisa sekolah di situ. Nah, dari sini kita bisa belajar juga bahwa selama ada usaha berarti kita bisa seperti itu. Nah, mungkin Farel juga harusnya berusaha yang terbaik dulu ya dalam hal ini supaya baik ya guys, supaya dia tahu dulu membuat kerasan di situ. Kalau dia nyaman dan dia mempertahankan yang terbaik, maka dia bisa memberikan yang terbaik juga gitu kan. Teman satu Farel sudah memberikan kekuatan kepada Farel, sebenarnya sudah menjadi penyemangat bahwa dia sudah mau bicara loh. Pas waktu pertama kali bahwa si Farel itu masuk jadi anak baru, sebenarnya sudah ada teman yang peduli dan care sama dia yang ngomong gitu loh.